Cara cepat dapat cuan dari internet tanpa kamera, gak perlu skill editing, cukup menggunakan AI, kalian juga bisa gajian tiap bulan hanya dari buat konten kayak gini. Oke sahabat, selamat datang lagi di channel Dana Santuy, dan di video kali ini kita akan membahas konten yang lagi viral banget. Dan nanti aku bakal kasih tips ya agar konten yang kalian buat juga itu bisa viral dan banyak penontonnya gitu. Tapi sebelumnya kalian bisa lihat salah satu channel ini, yang dimana channel ini juga itu membuat konten yang menarik banget, yaitu membuat konten segala aktivitas atau kejadian bule yang bisa aja terjadi di Indonesia. Dan menurut saya ini unik banget ya, karena kan tingkah laku bule itu unik ya kalau kita terapkan di Indonesia gitu. Jadi bule itu kayak penasaran aja gitu, hal apa aja yang bisa dilakukan di Indonesia yang nggak umum di luaran sana gitu. Dan kalau kita perhatikan secara detail ya, untuk kontennya itu terutama di storytellingnya itu bagus banget. Gak heran juga kalau viewsnya juga nggak main-main ya. Kalian bisa lihat di sini untuk viewsnya itu ada yang nyentuh 2 juta views, 3 juta views, bahkan ada yang nyentuh 23 juta views. Atau kalian juga bisa lihat beberapa channel ini sebagai bahan tambahan referensinya. Dan yang perlu kalian tahu menariknya, cara buat konten seperti ini itu mudah banget sahabat. Yang terpenting kalian tahu caranya dan mengeksekusinya agar menjadi konten yang menarik. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke pembahasannya. Dan kali ini kita akan bahas yang santai aja. Oke teman-teman, seperti biasa yang pertama kita akan mencari ide kontennya terlebih dahulu ya. Dan untuk ide konten ini kalian bisa gunakan aja ChatGPT, dan untuk mengakses ChatGPT kalian bisa gunakan aja browser atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Dan di sini ada history yang sudah saya buat sebelumnya ya untuk percakapan dengan ChatGPT, bagaimana cara membuat ide konten dan juga cerita atau narasinya gitu ya. Berikut juga dengan promptnya. Dan untuk promptnya ini kalian bisa langsung download aja, linknya ada di deskripsi video ini. Tapi sebelumnya pastikan kalian bisa menggunakan promptnya dengan sangat baik ya, dengan cara tonton video ini sampai selesai. Oke. Yang pertama kalian bisa masukkan aja untuk prompt yang pertama. Di sini kita akan minta 10 ide konten cerita untuk dijadikan video YouTube Short kurang dari 1 menit. Itu tentang kejadian aneh atau hal unik yang sedang terjadi atau pernah terjadi pada seorang bule di Indonesia gitu ya. Intinya seperti itu, dan nanti ChatGPT bakal kasih 10 ide yang menurut saya ini menarik juga sih. Dan misalkan masih belum ada yang serag, kalian bisa minta lagi untuk buatkan ke ChatGPT-nya dengan kasih perintah aja coba lagi gitu. Dan nanti ChatGPT bakal kasih 10 ide konten lagi atau judul yang bisa kalian gunakan sebagai konten kalian. Dan misalkan kalian sudah menemukan judul atau ide yang cocok dengan bahan atau konten kalian, selanjutnya kalian tinggal masukkan aja prompt seperti ini, yang dimana kita akan meminta ChatGPT ini untuk membuatkan skrip narasinya gitu ya. Dan untuk prompt ini sebenarnya kalian tinggal ubah aja di bagian nomor ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang nomor 10 ya, kalian tinggal ketik aja nomor 10 ya. Dan di sini saya akan coba pilih yang nomor 2. Dan nanti ChatGPT bakal kasih skrip dari ceritanya ini. Dan untuk skripnya ini emang lumayan pendek sih ya, tapi nggak masalah karena untuk video short itu jangan terlalu panjang. Ya maksimal di 30 detik aja itu udah cukup ya. Ya walaupun itu di 1 menit, lebih bagusnya untuk short itu di 30 detik aja. Karena bahaya juga kalau videonya panjang tapi nggak ditonton sampai akhir gitu ya kalau di video short gitu. Nanti retensinya malah kurang bagus gitu. Oke, dan setelah kita mendapatkan skrip dari narasinya, selanjutnya kalian tinggal minta ChatGPT untuk membuat prompt teks ke gambarnya. Caranya kalian tinggal masukkan aja perintah seperti ini, yang dimana kita akan minta prompt dari setiap adegan di narasi ini gitu ya. Dan di bagian bawah sini aku cantumkan aja, jadi supaya promptnya ini bisa menghasilkan karakter yang konsisten. Walaupun begitu kalian juga harus tetap merevisi ya. Kalian bisa lihat dulu di sini untuk hasilnya. Yang dimana di sini ada detail dari karakternya si bule ini ya. Yang pertama adalah umurnya sekitar 30, rambutnya pirang dan sebagainya gitu. Dan nanti di sini untuk prompt pertamanya tentunya menjelaskan dari si karakter utamanya gitu. Dan di bagian bawahnya sini itu menjelaskan kegiatannya. Nah untuk prompt selanjutnya itu nggak menjelaskan si kegiatan si detail dari si karakternya gitu. Dan nanti hasilnya itu bakalan nggak konsisten gitu ya. Jadi kalau bisa kalian tinggal revisi lagi untuk promptnya, atau kalian juga bisa minta ChatGPT untuk membuatkan prompt kunci dari karakternya dengan masukan perintah seperti ini. Dimana di sini kita akan minta untuk prompt kunci yang bisa kita gunakan untuk setiap promptnya supaya hasil karakternya itu bisa konsisten ya.
Oke, dan ini adalah prompt kuncinya untuk detail karakternya ya, supaya hasil setiap promptnya itu sama. Oke, dan di sini kita sudah mendapatkan semua prompt dari setiap adegannya, dan kita juga sudah mendapatkan prompt kuncinya. Dan langkah berikutnya kita akan ubah prompt ini menjadi sebuah gambar. Dan agar hasilnya bagus dengan nuansa Indonesia, kita bisa menggunakan AI yang namanya Wish ya. Oke, selanjutnya di sini kalian tinggal buka aja tab baru, lalu ketik aja Wish ya, Wish EHK. Dan kalau udah, kalian tinggal pilih aja yang paling atas ini, tapi sebelumnya kalian bisa aktifkan VPN terlebih dahulu ya, karena untuk Wish ini belum ada di Indonesia. Dan untuk negaranya saya akan pilih Amerika aja. Oh ya, ini untuk extensionnya saya pilih yang Urban VPN ya. Kalau kalian menggunakan HP, kalian bisa download aja di Play Store, mau Turbo VPN, mau Thunder VPN, itu nggak masalah. Karena hampir semuanya bisa ya. Yang terpenting kalian pilih negaranya itu Amerika, kalau nggak Inggris gitu ya. Oke, sudah terkonek. Selanjutnya kita pilih aja yang paling atas ini. Oke, jika sudah ada tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal langsung login aja menggunakan akun Google kalian dengan cara klik di bagian sign in pojok ini. Oke, kalau udah, selanjutnya klik aja di bagian masukkan alat. Oke, jika kalian sudah mendapatkan tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal langsung masukkan aja untuk prompt yang sudah kalian buat di ChatGPT tadi. Dan di sini saya akan coba masukkan prompt yang pertama ya. Dan jangan lupa di sini untuk rasionya kalian ubah terlebih dahulu ke potret ya. Kalau udah, kita langsung klik generate aja. Oke, dan ini adalah hasilnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita coba lihat prompt yang kedua apakah hasilnya bakalan sama. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, untuk hasilnya itu tidak sama sama sekali. Jadi yang pertama sini kan bolehnya warna bajunya itu putih, tapi untuk gambar ketiganya itu bajunya jadi berubah ya. Dan itulah fungsi dari prompt kunci ya. Jadi kita bakal coba masukkan prompt kuncinya. Oke, misalkan saya akan ambil prompt kuncinya itu sampai sini aja ya. Kita salin, lalu kita balik lagi. Dan kita bakal coba masukkan prompt kuncinya di awal sini. Oke, kalian bisa lihat di sini untuk hasilnya itu memakai baju warna putih lagi dan rambutnya juga sudah agak mirip ya. Jadi itulah gunanya dari prompt kunci tadi. Jadi kalian bisa langsung masukkan aja prompt kuncinya di atas, dan untuk di bagian bawahnya itu adalah prompt setiap adegannya gitu ya. Ya, semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa komen aja di video ini. Oke, selanjutnya kalian tinggal langsung generate aja semua gambar setiap adegannya, dan kita bakal langsung ubah gambar ini menjadi sebuah video. Dan untuk mengubah gambar menjadi sebuah video sebenarnya nggak harus semua gambar ya, atau di setiap adegannya itu nggak semuanya harus dijadikan video, karena channel referensi kita aja yang aku tunjukkan di awal itu nggak semua gambarnya itu menjadi sebuah video ya, atau bergerak gitu. Jadi cuma di scene awalnya aja gitu, entah itu 1 sampai 2 video aja itu udah cukup. Dan seterusnya itu kalian coba kasih gambar, dan lalu kalian tinggal tambahkan keyframe aja gitu supaya gambarnya itu kayak seperti bergerak gitu ya. Oke, dan untuk mengubah gambarnya di sini saya akan menggunakan Halilo.ai aja, karena untuk Halilo ini kita gratis 3 video ya untuk satu hari untuk satu akun, dan itu udah lumayan banget. Kalau kalian pengen buat banyak video, kalian bisa buat banyak akun lagi. Dan bagusnya di Halilo ini, kalau kalian baru daftar dengan akun baru, kalian akan dikasih 1000 kredit ya. Ya, walaupun cuma dibatasi beberapa hari aja, dan selanjutnya kalian hanya dikasih 100 kredit, tapi itu setiap hari, dan menurut saya itu udah cukup banget. Jadi oke, langkah selanjutnya kita klik aja di bagian create video. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja untuk gambar yang sudah kalian buat di AI, di Wish tadi ya. Untuk promptnya kalian bisa isi bebas aja, terserah kalian. Misalkan di sini saya akan contohkan aja, masukkan prompt dengan bahasa Indonesia. Misalkan bule sedang makan. Dah, simple kayak gitu aja. Selanjutnya di sini untuk kameranya kalian pilih aja yang paling bawah sini, kamera model, sorry ya teman-teman. Untuk modelnya kalian pilih aja yang paling bawah sini. Dan kalau udah, kita bisa langsung generate aja. Nanti misalkan hasilnya kurang sesuai, kalian tinggal sesuaikan lagi untuk promptnya ya. Dan untuk promptnya ini kalian sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi kalian tinggal tunggu aja, dan kita bakal langsung aja ke editingnya. Buat kalian yang pengen mendapatkan akses fitur-fitur premium seperti ini, langsung aja cek aplikasi Editing Pro dengan harga termurah, yaitu cuma 40 ribuan aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya.
Untuk langkah pertama di sini kalian tinggal masukkan aja semua foto atau gambar atau video yang sudah kalian generate sebelumnya. Dan langkah selanjutnya kalian tinggal masukkan aja untuk voiceovernya, tapi sebelumnya kalian pastikan aspek rasionya di sini ya, kalian pilih yang rasio aspek itu pilih yang 9:16. Karena kan tadi kita generate videonya itu menggunakan AI yang gratisan, jadi otomatis ada watermark dari AI tersebut. Dan untuk cara menghilangkannya kita tinggal perbesar aja untuk videonya. Oke, dan untuk langkah selanjutnya kalian tinggal masukkan aja voice overnya. Jadi untuk voice over ini kalian bisa gunakan suara kalian sendiri atau kalian juga bisa menggunakan suara AI. Untuk voice overnya saya sudah buat sebelumnya ya di Elephant Labs. Jadi kalian bisa coba daftar aja di Elephant Labs ini. Karena Elephant Labs kasih gratis 10.000 kredit ya, dan itu udah lumayan banget. Jadi oke, di sini untuk masukkan voice overnya tinggal klik aja di bagian audio lalu klik bagian suara. Oke, pilih perangkat dan kalian tinggal masukkan aja. Oke, kalau udah kalian tinggal paskan aja untuk visual dan audionya. Dan langkah selanjutnya, karena di sini ada beberapa gambar yang enggak saya generate menjadi video, jadi otomatis kan di sini kayak diem aja gitu. Dan kalau misalkan gambarnya ini cuma diem doang, itu kurang menarik ya. Jadi kita akan sedikit beri pergerakan untuk gambarnya ini dengan menggunakan keyframe ya. Jadi kalian tinggal klik aja di layar dari gambarnya ini lalu klik di bagian sini. Nah, kalian tinggal tarik aja ke sini dan kalian tinggal membesar aja sedikit dan lakukan lagi ke gambar yang lain. Dan untuk langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan transisi ya. Dan untuk transisi ini usahakan jangan terlalu over, jadi yang simple aja gitu ya, jangan terlalu rame karena ini kan video storytelling bukan jedak-jeduk gitu ya, karena supaya lebih enak aja dilihatnya. Jadi saya akan menggunakan transisi campur aja, lalu klik aja terapkan ke semua. Kalau udah klik aja checklist. Oke, dan untuk langkah selanjutnya kalian juga bisa tambahkan teks otomatis ya, karena di sini saya menggunakan versi Pro dari aplikasinya. Jadi saya akan langsung aja klik di bagian teks lalu keterangan otomatis. Nah, di sini kita bisa pilih template sesuai yang kita inginkan ya. Misalkan saya akan coba menggunakan yang ini, lalu klik aja hasilkan. Oke, sebenarnya udah selesai ya untuk editingnya, seperti itu aja. Kalian juga bisa tambahkan background sih sebenarnya, dan untuk background kalian bisa cari aja di YouTube atau melalui YouTube Library ya, yang lebih aman gitu. Mungkin segini aja ya untuk video kali ini. Misalkan kalian masih bingung, jangan sungkan, jangan ragu, tinggalkan aja komentar di video ini. Dan sebenarnya untuk konten ini tuh mudah banget ya. Jadi intinya sih kalian harus membuat storytelling yang bagus. Walaupun kita hanya menggunakan AI, semuanya itu otomatis, tapi tetap aja ya kita harus memerlukan effort lebih, yaitu terutama di bagian storytellingnya. Kalau konten kita itu mau rame ya, jadi kalian juga bisa lebih dalam untuk pelajari dari channel referensi yang sudah saya berikan di awal video tadi. Kalian coba pelajari untuk step storytellingnya dan untuk visualnya gitu ya. Dan kalian juga harus upload di beberapa jam tertentu seperti jam-jam istirahat. Misalkan di jam 3 sore atau jam 1 siang atau jam 8 malam ya. Ya walaupun itu nggak terlalu berpengaruh, tapi alangkah baiknya kita coba ya. Tapi perlu saya ingatkan lagi ya, walaupun konten ini begitu mudah, ya gampang lah untuk buatnya, tapi tetap aja kalian harus perlu konsistensi dan kesabaran juga ya. Karena nggak ada yang instan ya di dunia ini, perlu usaha dan kerja keras juga gitu. Terutama dalam membuat konten. Jadi jangan 10-20 video kalian langsung nyerah aja, nggak harus begitu ya. Jadi maksimalin dulu untuk niche yang ingin kalian bangun, pelajari lebih dalam, dan misalkan emang nggak cocok dengan ekspektasi kalian atau keinginan kalian, kalian bisa ganti niche. Tapi pastikan kalian usahakan terlebih dahulu untuk niche tersebut ya. Oke, terima kasih teman-teman kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jumpa lagi di ide konten menarik berikutnya.